Nggak ada, Ustaz. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Apa kesimpulannya dari yang saya sampaikan? Apa, Zata? Antum setengah mainan apa sudah lama ngikuti kuliah tadi? Sudah lama, Ustaz. Ya, sudah. Catatan pentingnya apa? Bukan kesimpulan ya, catatan-catatan penting yang Catatan bisa antum terima dari kuliah tadi apa? Untuk menyiapkan sebuah artikel, Ustaz, kita harus bisa merancang dengan baik. Salah satunya mencari judul secara umum ataupun khusus. Seperti itu. Kriteria judul atau khusus. Ya, terus yang berikutnya. Oke, daripada antum pusing ya. Dari situ ya. Itu yang penting di sininya, Ustaz. Soal tataran konsep, enggak apa-apa, masih dipegang aja. Masih antum ini. Ini sampai jam berapa saya? Kurang tahu, Ustaz. Jam 10, Ustaz. Ya, 10 menit lagi ya. Berarti kalau antum paham, kira-kira apa yang ingin antum angkat dalam kajian antum dalam filsafat politik? Enak kan pertanyaan saya? Berarti kalau itu nanti terjawab, berarti paham tadi yang saya sampaikan tadi. Berarti yang antum ambil apanya dulu? Variabel utama yang antum ambil siapa? Apa dalam judul itu? Ayo, Ustazah. Pemikiran seorang tokoh. Iya, bagus. Nah, itu siapa? Kira-kira. Itu bagus, Ustazah. Itu betul. Berarti antum harus berpikir pemikirannya siapa yang ingin antum kaji. Sudah ada bayangan belum? Belum, Ustaz. Harus baca. Jangan lambat-lambat. Ukurannya nanti, sekarang meningkat ya, meningkat. Saya tanya, Ustaz. Ya, silakan. Iya, itu cepat tanya aja sebelum saya tanya. Ya, silakan, Saudara. Ya, Ustaz. Kan tadi kan kita itu kan membahas mesti tentang pemikiran dia soalnya Afi. Tapi bisa nggak kita Ustaz berangkat dari masalah gitu, Ustaz? Dari fenomena. Oh iya. Masalah itu di PMH, Ustazah. itu dalam studi. Kalau berangkat dari masalah itu PMH. Kalau dari fenomena, Ustaz? Kalau AFI itu dari langsung aja kepada pemikiran tokoh langsung. Oh, berarti memang itu harus seperti itu, Ustaz? Memang AFI apa yang diteliti? Antum yang dikaji selama ini? Iya, Ustaz. Iya. PMH itu dimulai dari masalah. Dari Bayu Tabung, mulai dari soal seks bebas ya, belum lama. Ini kan masalah deh. Itu cocok orang PMH. Tapi kalau orang AFI, misalnya ketika bicara seks bebas, itu apa yang ingin antum teliti? Dari siapa ini? Pencetus pemikiran liberalisme dalam konteks seks itu siapa? Itu yang antum teliti. Bukan seks bebasnya. Kalau seks bebasnya itu teman-teman PMH yang melakukan penelitian, melakukan studi. Bisa dipahami, Ustazah? Ustazah siapa ini? Ustazah Liris, Ustaz. Ustazah siapa? Ustazah Liris. Liris, Ustazah Liris, ya. Yang apa namanya? HTI itu ya. Yang membahas HTI maksudnya. Ya. Ada lain, Ustazah? Cukup, Ustaz. Nah, cukup saya tanya sekarang itu. Berarti kira-kira siapa tokoh yang ingin antum teliti? Ini kan untuk mengetahui ya tadi apa yang saya jelaskan tadi. Tokoh siapa yang antum jangan terlalu lama-lama yuk. Nanti 6 bulan tuh seingat saya itu cepat sekali saja. Apalagi nanti antum sibuk dengan urusan ini itu semakin hilang ya. Makanya ketika saya sudah mulai bicara judul, itu sudah mulai bergerak judul itu. Ya silakan, Ustazah Liris. Kira-kira apa?
Atau sebelum antum melangkah, cara untuk menentukan memilih tokoh itu antum dari mana caranya? Ana menyampaikan apa cerita dulu ya, Ustaz? Ya, selamat dong. Namanya kan sering baca novelnya Albert Camus, Ustaz. Itu dia kan ditentang ya oleh orang-orang yang punya posisi di negara, termasuk dia juga pemikirannya yang tentang politik juga ditentang. Ya mungkin dari situ sih Ustaz, mungkin bisa sedikit ada pemikiran kayak gitu. Ya. Berarti apa? Artinya apa yang ingin antum katakan? Ini bagus. Gagasan lahirnya sebuah gagasan itu bagus itu dari sebuah novel gitu ya. Itu bagus itu. Tapi apa maksudnya itu? Bingung nggak ini? Karena masih mikir yang Artinya, banyak. ini saya bantu ya. Artinya dimulai dari sesuatu yang menjadi concern perhatian kita. Itu diteliti. Itu asik Ustazah. Kalau kita meliti, membuat artikel itu dari sesuatu yang menjadi concern kita. Padahal novel itu kan bisa berhalaman-halaman dan antum menikmati kan membaca itu. Iya, Ustaz. Nah, itu kalau antum teliti, itu semakin bisa dinikmati. Gitu loh, Ustazah. Oke? Bisa dipahami, Ustazah? Bisa, ini nggak hanya untuk Ustazah Liris ya, itu untuk yang lain-lain. Berarti munculnya sebuah ide penelitian itu bisa dari sesuatu yang menjadi concern kita. Bagus itu, bisa menjadikan menjadi objek penelitian antum. Ada yang ingin sampaikan antum? Ada yang mau bertanya, Ustaz? Ya, teman-teman. Apa Ustaz? Ma'akum Nailul Izzah. Ya. Mau nanya tentang, jadi akhir-akhir ini kan ada ini Ustaz. Intinya Ustaz, untuk kemarin ada yang menawarkan kayak tema Said Nursi gitu Ustaz. Terus Ana mencoba untuk melihat Said Nursi dari segi strategi dakwahnya Ustaz. Itu berarti kan Ana harus menguasai Said Nursi dulu Ustaz. Iya. Nah, untuk strategi dakwahnya berarti masih ada satu variabel lagi yang belum ketemu. Menurut antum bagaimana Ustaz? Strategi hubungannya dengan negara. Oh, hubungannya tentang pemikiran beliau tentang negara Ustaz. Kalau dalam filsafat politik itu kaitannya dengan negara. Sebenarnya nggak apa-apa, masuknya dari dakwah asal nanti ujung-ujungnya ada kaitannya dengan negara, nggak masalah. Maka menurut saya, tolong dilepaskan. Said Nursi itu kan karena apa? Kadang-kala. Kenapa antum terinspirasi dari Said Nursi? Karena sering disebut-sebut oleh Ustaz Nur Hadi. Nah, Ustaz. Sering disebut-sebut oleh. Maksud saya jangan ke situ. Sekarang sudah berpikir. Ini biar kita memahami konteks ya. Apa kontribusi Said Nursi di dunia Islam? Apa kontribusi Said Nursi di Asia? Apa kontribusi Said Nursi di Indonesia? Tadi loh saya, itu semakin asik gitu loh. Boleh memang hanya misalnya nggak ada hubungannya sama sekali, misalnya ekstrimnya ya, dan tentunya mestinya ada tadi. Nggak ada kontribusinya, ngapain kita neliti? Biar diteliti orang sono saja, gitu loh maksud saya. Tapi kalau memang ada kaitannya dengan di Indonesia, ada kaitannya dengan dunia Islam, itu menarik. Itu di situ. Gitu ya, saya. Oke. Berarti yang kedua, yang selain menjadi concern kita, itu yang kedua dalam kasus antum tadi apa? Kasus antum tadi apa? Dakwah, judul bukan dakwah. Antum berapa buku membaca bukunya Nursi? Itu sudah berapa buku? Belum banyak, Ustaz. Ya, berarti kan pernah ya. Artinya ketersediaan data itu, Ustazah. Kalau Ustazah Liris tadi adalah terkait dengan apa yang menjadi perhatian, concern beliau, sehingga sampai
novel 400 halaman itu dibaca habis-habisan, ya. Tidur di bawah, terus jualan di bawah, ini bawah, itu kan concern. Itu bisa menjadi. Yang kedua adalah apa? Karena sering kita baca, beda lah ya, perhatian dengan banyak ketersediaan literatur tadi. Entah antum bacanya 1 buku, 2 buku, kan antum tertarik. Ada buku namanya apa? Bukunya Nursi itu bisa munculnya, itu menjadi objek penelitian kita. Hanya nanti dikaitkan aja, kan tidak tunggal alasan itu kan. Nah, saya ingin tambahkan apa kontribusinya untuk dunia Islam, apa kontribusinya untuk Indonesia. Ya, ada di dunia Islam tapi nggak memiliki kontribusi di Indonesia. Ya mungkin kita nomor 2 kan mungkin kita cari yang lebih agak ini biar sekaligus mengatasi kondisi yang ada di Indonesia. Itu ya, Saudara. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya. Nah, asal Ustaz. Ya, betul. Dari siapa? Sudah liris Ustaz. Oh ya, sudah liris. Oh, silakan. Ya, apa namanya? Kan tadi kan sebenarnya anak ya memang kepikir ke yang HTI itu Ustaz, cuman di sini kan Hizbut Tahrir itu kan kalau pencetusnya dan pendirian waktu awal itu kan ada Ustaz. Jadi kayak Syekh Taqiyuddin ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, itu kan beliau itu mencetuskan ini sebagai gerakan politik berasas Islam berskala internasional gitu Ustaz. Terus mungkin kan ini kan karena Hizbut Tahrir itu banyak ditentang dan tidak disetujui oleh banyak negara, mungkin apa bisa seperti dibandingkan gitu perbandingan dengan pemikiran yang lain, tokoh yang lain gitu Ustaz. Ya. Untuk mengkritisi ini. Makanya ada begini kaidah dalam pengambilan judul. Tapi sebenarnya siapa namanya? Tokoh HTI tadi siapa Saudara? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, Syekh Taqiyuddin Albani ya. Nabhani. Itu sebenarnya sangat menarik untuk diteliti karena ini kan sedang diperkarakan kan, sedang menjadi polemik, apalagi dalam konteks Indonesia kan. Ya. Sedang itu menarik itu Saudara. Hanya memang ada satu kaidah itu misalnya begini. Kan kita kan tidak di ruang kosong Saudara. Ya. Kalau saya sih kalau mahasiswa silakan. Kan nggak ada tuntutan macam-macam kan ya. Bebas saja. Tapi kalau nanti dosen itu kan ada kaitannya, misalnya dia akan artikelnya itu dalam rangka untuk kepangkatan, untuk akreditasi, itu yang memang harus dipertimbangkan. Ya kalau misalnya asesornya itu pro HTI, kalau enggak itu menjadi masalah kadangkala. Sekalipun itu karya ilmiah, saya menyebut makanya kita tidak berada di dalam ruang kosong. Ya betul saja. Ada banyak kepentingan. Memang ada strateginya. Ya. Kalau memang hanya sifatnya sensitif, ya sudah nggak bisa kita jadikan judul. Tapi saran saya kalau mahasiswa kan nggak ada beban apa-apa. Ya. Diteliti aja. Dan itu sekaligus untuk menunjukkan. Kita kan harus objektif kan. Karena misalnya dalam tekanan kita terus nggak bisa mengeksplorasi untuk mengungkapkan, mendeskripsikan persoalan itu secara objektif. Itu malah menurut saya suatu tantangan. Bisa dipahami ya, Ustazah Liris? Nah, Ustaz, ya, masanya seperti nanti kalau memang kita kan seandainya jadi dipublikasikan Ustaz, nanti apa tidak menyebabkan polemik baru gitu Ustaz? Ya kan nggak apa-apa, asal untuk mengikuti metodologi ilmiah yang benar. Prosedur ilmiah yang benar kan nggak masalah.
Oh iya, Kan Ustaz. tema-tema sensitif itu kalau dulu zaman Orde Baru itu namanya di ITII atau Kartosuwiryo. Zaman sekarang itu kan FPI atau Habib Hirzik. Terus HTI atau dengan tokohnya itu kan sensitif ya. Seperti orang undang Ustadz Felix Xiao ya, Xiao ya, Xiao. Itu kan juga sensitif ya. Tapi kan belum tentu yang sensitif itu tidak diterima oleh orang lain. Itu banyak juga nyatanya pendukung. Ini tidak masuk dalam kaidah ilmiah sebenarnya, tetapi ada etika, ada fatsun, ada apa hal yang sensitif atau tidak sensitif, itu di situ konteksnya yang kita sampaikan. Tapi kalau antum selalu mengambil jalan misalnya tema-tema yang sifatnya aman ya, nggak menantang lagi ilmu itu. Nggak apa-apa, antum itu mahasiswa, lepas saja. Dan saya pikir terutama jurnal-jurnal yang berkualitas itu pasti mengambil apa tidak dari sisi apa namanya tema juga, tetapi prosedur ilmiahnya itu loh yang akan dinilai. Waktu saya septi itu yang saya angkat Habib Hirzik juga kan, saya ambil juga. Tapi kan kita melihat orang kan tidak dari satu sisi ya. Kalau satu sisi terjebak pada figuritas dan itu bukan sikap ilmiah. Ya. Sikap ilmiah itu sekalipun misalnya Habib Hirzik dengan segala kelebihan yang dia miliki, tapi kita juga siap memberikan kritik terhadap beberapa misalnya catatan-catatan kekurangan beliau. Itu juga bisa. Itu namanya sikap ilmiah. Bisa dipahami ya, Ustazah Liris? Bisa, Ustaz. Oke. Saya kira sementara itu dulu ya, Ustazah. Dan Ustaz. mohon apa namanya, sekarang sudah mulai antum persiapan judul ya dengan pemahaman konsep teori filsafat politik ala kadarnya sudah saya sampaikan tadi. Hanya nanti secara mendalam bagaimana misalnya apa sih pendekatan teologis, apa sih pendekatan eksistensialisme itu coba nanti antum diskusikan dengan Ustadz Latif. Gitu ya, Ustazah. Dan nanti saya tunggu ya kalau misalnya saya ngasihkan tugas ya antum kasihkan ke saya. Itu enggak ada WA yang bisa untuk komunikasi dengan antum. Sekalipun WA apa lembaga atau biar saya bisa antum. Saya selama ini pakai melalui staf Afi ya di Siman. Silakan ada saran dari antum. Kalau dari Kandangan mungkin dari BAAK Kandangan bisa dihubungi Ustadz. Oh ya. Coba antum tulis ya nomor apa? Nomor kontak saya. Sudah punya? Punya saya. Sudah.